Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja baik-baik saja ya. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa kalian tetap harus menjalankan atau menerapkan protokol kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar kimia. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia untuk kelas 10 semester 1. Indikator yang akan kita capai hari ini adalah kalian nanti menelaah hukum-hukum dasar kimia, menganalisis hukum-hukum dasar kimia, kemudian membuktikan hukum-hukum dasar kimia, dan menyimpulkan hukum-hukum dasar kimia dengan baik dan benar. Dari bagan ini ada 5 hukum dasar kimia yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum Proust. Yang ketiga, hukum Dalton. Yang keempat, hukum Gay-Lussac. Dan yang kelima adalah hukum Avogadro. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah hukum Lavoisier. Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat orang yang membakar kayu? Atau kalian yang membakar kayu sendiri? Tentu saja pernah ya, karena ini adalah kegiatan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan Ibu, apakah materi yang ada dalam reaksi pembakaran kayu sebelum reaksi dengan setelah reaksi itu sama? Betul sekali. Jadi, materinya sama, masanya sama. Dalam reaksi pembakaran kayu, ternyata ada reaksi kayu bereaksi dengan gas oksigen, menghasilkan abu, gas karbon dioksida, dan uap air. Nah, ternyata massa sebelum reaksi, yaitu kayu dan oksigen, itu sama dengan massa setelah reaksi. Ada abu, ada karbon dioksida, dan ada uap air. Nah, biasanya kalau orang membakar kayu itu kan setelahnya kan kalian dapat melihat asap ya, kemudian ada abu. Nah, asapnya itu yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Lavoisier pernah melakukan percobaan, yaitu memanaskan 530 gram logam merkuri. Ternyata logam merkuri bereaksi dengan oksigen menghasilkan merkuri oksida. Berat sebelum reaksi logam merkuri 530 gram, berat gas oksigennya 42,4 gram. Ternyata kalau dijumlah itu beratnya sama dengan setelah atau hasil reaksinya, yaitu merkuri oksida sebanyak 572,4 gram. Nah, dari sini maka kita dapat menyimpulkan hukum Lavoisier berbunyi, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Jelas ya? Hukum yang kedua adalah hukum Proust. Coba kalian analisis garam yang ada di berbagai daerah pada tabel berikut. Ada garam dari Indramayu, dari Madura, kemudian ada garam impor. Nah, pada garam Indramayu ada 2 gram. Massa natriumnya ternyata 0,786 gram dan massa kloridanya 1,214 gram. Ternyata perbandingan massa natrium dengan klorida 1:1,54. Ternyata garam dari Madura dan garam impor juga memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:1,54. Nah, ternyata dari tabel yang dapat kalian lihat ini, perbandingan massa natrium terhadap klorida ternyata tetap, walaupun garam tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu perbandingannya 1:1,54. Senyawa tersebut memenuhi hukum Proust. Senada dengan tadi,
Joseph Roth melakukan percobaan dengan mereaksikan hidrogen dan oksigen. Ada 4 kali percobaan pada tabel di sini. Yang pertama, massa hidrogen yang direaksikan 1, massa oksigen yang direaksikan 8, maka massa air yang terbentuk adalah hidrogen ditambah dengan oksigen. Ada sisa tidak? Oh, ternyata tidak ada sisa pada reaksi yang pertama. Kemudian pada reaksi yang kedua, hidrogennya 2 gram, oksigennya 8 gram, massa air yang terbentuk 9 gram. Dan ternyata ada hidrogen yang tersisa 1 gram. Nah, berarti yang bereaksi hidrogen hanya 1 gram. Kemudian reaksi yang ketiga, 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen. Massa air yang terbentuk 9 gram. Ternyata tersisa 1 gram oksigen. Berarti oksigen yang bereaksi hanya 8 gram. Nah, bagaimana kalau yang reaksi keempat? Kita lihat massa hidrogennya 2, massa oksigennya 16. Ternyata massa air yang terbentuk itu 18, tidak ada yang sisa. Nah, dari tabel itu ternyata hidrogen dan oksigen selalu bereaksi membentuk air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 1:8. Nah, gambar ilustrasinya bisa kalian lihat di sini. A ditambah B menjadi C. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hukum Proust, bunyi hukum Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hukum yang ketiga adalah hukum Dalton. John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Coba kalian lihat tabel di sini. Ada 2 senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Massa karbon pada karbon monoksida 1,2 gram dan massa oksigennya 1,6 gram. Perbandingan C dengan O 3:4. Kemudian pada senyawa karbon dioksida, massa C-nya 1,2 gram, massa O-nya 3,2 gram. Perbandingan massa C dengan massa O pada karbon dioksida 3:8. Jika massa karbon di dalam karbon monoksida dan karbon dioksida sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida yang diperoleh Dalton adalah 4:8 atau 1:2. Nah, ilustrasinya seperti ini, silahkan perhatikan. Terlihat di sini bahwa perbandingan massa oksigen pada karbon monoksida dan karbon dioksida 1:2. Jadi, kesimpulan hukum Dalton berbunyi, jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Hukum yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac mengukur volume air yang terbentuk dari reaksi gas hidrogen dengan gas oksigen. Reaksinya bisa dilihat di sini, koefisien hidrogennya 2, koefisien oksigennya 1, dan koefisien uap airnya 2. Nah, ternyata perbandingan volume hidrogen dibanding oksigen dan dibanding uap air itu 2:1:2. Jadi kalian harus melihat koefisien pada reaksi yang bersangkutan. Karena koefisien itu nanti yang menunjukkan perbandingan dari volume. Nah, ternyata perbandingan tersebut berupa bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini terlihat ya, perbandingan koefisiennya 2:1:2 sesuai dengan koefisien dari reaksi tersebut. Dalam hal ini adalah
reaksi pembentukan uap air. Jadi kesimpulan hukum Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Hukum yang kelima adalah hukum Avogadro. Nah, kalian lihat gambar di sini. Ada gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Kalau tadi pada hukum Gay-Lussac, kita menyatakan perbandingan koefisien itu sebagai perbandingan satuan volume. Pada hukum Avogadro, menurut Avogadro, partikel unsur tidak selalu berupa atom tunggal atau monoatomik, tetapi berupa dua atom atau diatomik atau lebih, atau sering kita sebut sebagai poliatomik. Avogadro menyebutkan partikel tersebut sebagai molekul. Nah, kalau tadi Gay-Lussac itu volume, kalau Avogadro molekul. Jelas ya? Lihat ilustrasi di sini ya. Yang harus kalian ingat, hukum Avogadro juga harus memperhatikan koefisien suatu reaksi. Kesimpulan hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Contoh perhitungan pada hukum dasar kimia. Sebanyak 2,4 gram magnesium dibakar dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Persamaan reaksinya, 2 magnesium ditambah oksigen menghasilkan 2 magnesium oksida. Jika massa magnesium oksida yang dihasilkan sebanyak 4 gram, bagaimana massa oksigen yang bereaksi? Jadi mudah saja ya, karena ini memenuhi hukum Lavoisier, maka massa sebelum reaksi pasti sama dengan massa setelah reaksi, yaitu massa magnesium ditambah oksigen beratnya sama dengan massa magnesium oksida, sehingga massa oksigen itu magnesium oksida dikurangi magnesium, 4 gram dikurangi 2,4 gram, hasilnya 1,6 gram. Jadi mudah saja ya, karena ini sesuai dengan hukum Lavoisier. Jadi kalian tinggal mengurangi saja. Contoh berikut, gas hidrogen ditambah oksigen akan bereaksi membentuk air. Perbandingan massa atom hidrogen dengan massa atom oksigen dalam air adalah 1:8. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi sebanyak 20 gram, berapa massa air yang dihasilkan? Jadi, kalian harus tahu dari perbandingannya. Ternyata perbandingannya adalah 1:8. Hidrogennya 1, oksigennya 8. Tadi hidrogennya sudah diketahui. Kita harus mencari massa oksigen terlebih dahulu. Massa oksigennya 8, kita kalikan 20 gram. Hasilnya 160 gram. Nah, setelah massa oksigen ketemu, maka massa air dapat dicari, yaitu massa hidrogen ditambah dengan massa oksigen. 20 gram ditambah dengan 160 gram, hasilnya adalah 180 gram. Contoh soal selanjutnya, 2 buah senyawa oksigen nitrogen NaOY yang tersusun atas unsur oksigen dan hidrogen dengan komposisi sebagai berikut. Nah, lihat di tabel. Di senyawa 1, 28 nitrogen dan 16 oksigen. Senyawa 2, 28 nitrogen dan 48 oksigen. Tentukan perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Jadi, yang pertama kalian lihat nitrogennya dulu. Nah, ini nitrogennya ya. Perbandingan nitrogen pada senyawa 1 dan 2
28, 28. Ternyata 7 banding 7. Kalau kita bagi 4 ya. Jadi perbandingan nitrogennya pada senyawa 1 dan 2 itu 1 banding 1. Kemudian kita lihat perbandingan oksigennya pada senyawa 1 dan 2. Ternyata 16 banding 48. Atau 4 banding 12. Kalau kita sama-sama bagi 4. Ternyata perbandingannya 1 banding 3. Jadi terjawab sudah. Perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 banding 3. Contoh soal selanjutnya, 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Nah, ini adalah contoh soal hukum Gay-Lussac. Jadi, koefisien HCl kita bagi dengan koefisien H2 dikalikan volume H2, ketemu 10 liter. Jadi gas hidrogen yang dihasilkan 10 liter. Jadi kita harus tahu perbandingan koefisien sebagai perhitungan. Contoh soal selanjutnya, hukum Avogadro. Perhatikan persamaan berikut. Ada nitrogen direaksikan dengan 3 hidrogen menghasilkan 2 NH3. Gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amonia. Jika 10 molekul gas nitrogen, berapa molekul gas hidrogen yang dihasilkan dan berapa molekul gas amonia yang dihasilkan? Cara perhitungannya kita menggunakan perbandingan koefisien. Yang pertama, molekul hidrogen, koefisien hidrogen dibanding koefisien nitrogen dikalikan volume nitrogen. Maka 3/1 kali 10 hasilnya 30 molekul. Sedangkan molekul amonia, koefisien amonia dibandingkan koefisien nitrogen kita kalikan volume nitrogen. 2/1 kali 10 hasilnya 20 molekul. Jadi gas hidrogen yang diperoleh 30 molekul dan amoniaknya 20 molekul. Jadi harus ingat ya kalian perbandingan koefisien. Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini mengenai hukum dasar kimia? Tentu saja kalian paham ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.